Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudia di OMG, obrolan malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat ini Coach, saya selalu mengadakan webinar untuk menginspirasi, memberi semangat untuk teman-teman untuk selalu berwirausaha. Dan di tahun baru yang ini, di tahun 2022 ini perdana nih Coach. Jadi perdana di 2022. Wow. Iya. Jadi kali ini membahas tentang selling resolution 2022. Wow, jadi susunan acara di malam hari ini, perkenalan dan pembukaan sudah saya lakukan, kemudian pemaparan materi oleh Coach Billy, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan Zoom UMKM Expo. Jadi ini maksudnya Coach, Bapak Ibu diminta mempresentasikan bisnisnya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini tujuannya untuk mengedukasi teman-teman untuk berani berbicara di depan kamera. Seperti itu Coach. Kemudian foto bersama, kemudian penutup. Tanpa berpanjang kata lagi, saya serahkan ke Coach Billy. Silakan Coach. Oh, udah langsung dimulai nih? Iya, langsung aja. Biar nggak terlalu malam, Coach. Terima kasih, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Saya sapa dulu ya Pak Agun, Ibu Eli, Ibu Rina, Ibu Tuti, Bu Juliana, Pak Adang. Oh, kalau MW ini backupnya saya ya. Terus Pak Muhammad. Salam kenal semua, salam silaturahmi. Puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kehormatan ini buat saya di awal tahun. Saya juga kenal Pak Pram ini beberapa kali ketemu ya, terus sering ngebatin kapan gitu diundang sama di acaranya beliau. Alhamdulillah dikasih kesempatan bicara di depan banyak bisnis owner di sini. Jadi kita sistemnya saling berbagi aja ya, Bapak Ibu, sahabat semua ya. Karena di dunia sales itu kalau buat saya semuanya guru. Jadi saya mulai sales itu juga dari bawah. Alhamdulillah rezeki saya ketika pertama jadi sales. Kenapa jadi sales itu? Karena motivasinya dulu pengen dapat mobil. Jadi dapat mobil Katana, namanya masih bujangan ya. Namanya Suzuki Katana. Alhamdulillah rezekinya nggak dapat motor, langsung dapat mobil. Dari posisinya engineer, tiba-tiba ditawarin, karena saya emang kalau bicara biasanya itu nggak berhenti gitu ya. Kadang-kadang kecepatan berbicara melebihi kecepatan berpikir. Jadi mohon maaf. Jadi motivasinya karena pengen dapat mobil dulu. Akhirnya mobilnya sebenarnya apakah buat jualan ya, namanya masih bujangan ya, Senin sampai Jumat buat jualan, Sabtu Minggu ya buat cari jodoh gitu ya. Tapi lama-lama makin cinta nih sama menjadi seorang sales. Nah, kemudian juga mulai dari ditolak satpam dan lain-lain, itu pengalamannya luar biasa jadi seorang sales. Jadi buat saya semuanya guru, kita saling berbagi aja. Adapun yang saya sharingkan ini mungkin teman-teman juga sudah tahu, atau mungkin duluan tahu, atau mungkin bahasanya beda aja. Ya. Saya kenalkan diri dulu. Saya kalau dibilang jurusannya sih teknik sipil ya. Kemudian saya ambil real estate untuk ambil masternya. Kemudian pengalaman sales saya totalnya kurang lebih 20 tahun. Nah, jadi bisa dibayangin ya umurnya, pengalaman salesnya 20 tahun, nggak mungkin lahir langsung jadi sales ya. Cuman kalau ditanya gen apa, ngakunya Gen Z ya, jiwanya Gen Z gitu ya. Paling nggak tahu-tahu dikit lah anak saya BTS gitu dan lain-lain ya. Dan sekarang setiap grup WA itu pada ngeposting itu namanya layangan putus. Bingung saya, akhirnya saya juga jadi ngikutin. Lah itulah dunianya sales ya. Jadi apapun paling nggak yang lagi trending tuh kita mesti ikutin, paling nggak kita tahu ya, biar nggak bahasa kerennya FOMO gitu ya, fear of missing out ya. Itu sekilas perkenalan diri saya ya teman-teman ya. Saya izin berbagi, slide-nya nggak banyak. Mudah-mudahan saya bisa delivery juga nggak terlalu lama. Saya dikasih waktu berapa lama Pak Pram?
Untuk presentasinya mungkin sampai jam 8:15 atau setengah 9 nggak apa-apa, Coach. Oh, 8:30 ya. Ya, Biasanya tuh panjang. perkenalan diri saya tuh 24 jam itu, Pak. Punya pacar 23 orang gitu, pacar ke-1, kedua, ketiga, nggak selesai gitu ya. Monggo silakan. Mohon izin ya berbagi filenya, teman-teman. Nanti silakan, mudah-mudahan kita bisa interaktif dan beberapa yang pernah ikut kelas saya, ini mungkin jangan bosan ya ngelihat slide atau share presentasi saya ya. Oh, ini kok langsung ke belakang ya, maaf. Oke, teman-teman. Judulnya adalah Selling Resolution. Ini udah kelihatan semua ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, teman-teman, saya penasaran nih. Dari judulnya kan Selling Resolution, simple gitu doang. Terus ujung-ujungnya ada buku lagi di sini, pasti jualan buku nih. Pasti ujung-ujungnya gitu atau gimana gitu ya. Boleh diketikkan di chat, kira-kira teman-teman dari judul ini harapannya apa sih? Terus dari saya kenalan tadi awal, harapannya apa ya dengan judul ini gitu. Dan kita dikasih waktu 1 jam sampai 1,5 jam ya. Harapannya apa teman-teman? Silakan ketikkan di chat. Kita interaktif aja ya. Harapannya apa? Pak Pram meningkatkan omset. Makasih. Pak Gun meningkatkan omset. Oke, cuan Pak Adang. Terima kasih. Cuan, cara cepat cuan dalam 1 jam gitu ya. Dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Ya, thank you. Mudah-mudahan bisa delivery ya teman-teman. Karena banyak orang yang, terutama ini pengalaman yang saya sharingkan, pengalaman saya pegang beberapa UKM, kendalanya kurang lebih sama. Nah, kira-kira apa tuh ya? Oke, thank you. Saya lanjut dulu ya. Nah, ini sekilas perkenalan diri saya ya, teman-teman. Saya sekarang pegang di bidangnya bahan bangunan. Saya dari teknik sipil. Alhamdulillah dikasih rezeki masuk di manajemen juga menengah ke atas, alhamdulillah ya. Kemudian saya ambil sertifikasi, kalau untuk coach-nya saya yang certified dari BNSP. Dan kalau bidang soft skill-nya saya ambil yang NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan juga untuk marketing plan itu saya kenapa ambil di Mark Plus, karena Mark Plus itu punyanya Pak Hermawan Kertajaya, karena beliau pakai bahasa yang simple banget dan mudah dimengerti, dan saya pikir ini cocok banget buat UKM yang menunjang karir saya gitu kalau di bidang coaching. Ya, silakan teman-teman, saya kasih waktu 5 detik dari sekarang, difoto dulu boleh, karena nanti ada beberapa exercise saya minta teman-teman untuk buka channel YouTube saya. Silakan. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mudah-mudahan sudah difoto semua. Nanti slide-nya saya bagikan kok. Cuman ini biar lebih memudahkan aja kalau mau mencari info tentang YouTube channel saya ataupun komunikasi lebih lanjut. Nah, harapannya udah ya. Oke, teman-teman, ini slide yang sangat fundamental. Biasanya kalau untuk sharing 1 jam, atau malahan kalau training 1 hari, ini sebenarnya butuh waktu 2 jam buat ngegaliin. Ya. Jadi pertanyaannya sederhana, mau branding dulu apa selling dulu? Ini menurut guru virtual saya, silakan dicek di Instagramnya, namanya Pak Subiakto. Kalau tahu teman-teman, beliau yang menciptakan lagu seperti ini, mana lagi selain di McD. Nah, itu. Ini saya juga dulu ikut idol, pernah juara di tingkat RT, di tingkat kamar mandi ya. Jadi mohon maaf ya. Atau ambil saja kopiku. Nah, itu beliau. Ya. Jadi kalau menurut beliau selling itu dibutuhkan, marketing itu diinginkan, lalu branding itu dipercaya. Nah, silakan teman-teman, saya akan bicara dengan 2 cerita. Yang pertama nih, ini cerita selalu saya ulang-ulang di training saya, karena ini kisahnya kisah nyata ya. Suatu ketika saya lagi lapar banget gitu. Lagi lapar pengen makan mie ayam di daerah Galaksi sini, Bekasi ya. Bekasi itu dekat Jakarta ya. Saya lagi pengen makan mie ayam, menuju satu tempat mie ayam favorit saya, dan saya melihat ada sebuah logo gambarnya tulang-tulang ikan membentuk huruf katakanlah yuk makan ikan. Jadi kayak logonya kok lucu banget ya. Dan akhirnya saya masuk ke tempat tersebut. Tadinya saya pengen makan mie ayam, kok tiba-tiba saya jadi pengen makan ikan.
Ya, itu cerita yang pertama. Branding dulu atau selling dulu. Lalu cerita yang kedua. Saya punya seorang teman di tahun 1999, kuenya ini belum ngetop. Sama sekali belum ngetop. Jadi kuenya itu kayak getuk kayak bakpia, tapi kalau dimakan itu ada unsur pahit di tengahnya. Dan pada saat itu belum happening, ya. Lalu kemudian saya tanya, ini kue apa ya? Kok ada pahit-pahitnya itu apa? Lalu dikasih tahu rahasianya. Oh, rupanya di tengahnya itu dikasih emping. Dulu belum ada yang bikin tuh kayak misalnya bikin inovasi gitu ya, getuk di tengahnya kasih emping. Jadi orang kayak kaget. Kalau sekarang mungkin dikasih cabai jadi getuk mercon gitu ya, kurang lebih yang uniknya gitu ya. Terus kemudian saya bilang, ini kok harganya murah banget Thomas? Ini mereknya apa ya? Terus lalu dia bilang, lo apalah arti sebuah nama, Mas. Karena rezeki itu Gusti Allah kasih, itu pasti nggak usah lah pakai nama-nama. Yang penting panjenengan beli, oh sudah cukup. Branding dulu apa selling dulu? Dua kasus. Silakan diketikkan di chat. Yang setuju branding dulu, ketikkan branding dulu. Yang setuju selling dulu, ketikkan selling dulu. Kita bahas nanti jam 3 pagi. Ada Pak Pram. Waduh, salah pilih pembicara ini. Kuota aku cuma segini, sopo yang bayar kayak gitu, bos. Branding. Oh, ini saya suka nih kalau kelasnya UKM ini branding dulu nih. Oke, ada yang selling dulu? Ya. Karena produknya belum dikenal, maka selling dulu. Tapi setelah sellingnya, maka cukup dikenal untuk meningkatkan selanjutnya. Thank you, Pak Gun. Terima kasih. Kasus 1, branding. Oke. Kalau kasus 2, selling dulu. Nah, pertanyaannya kalau menurut Bapak dan Ibu, kira-kira branding dulu apa selling dulu? Karena ini kalau dalam dunia persilatan itu seperti satu tinju, satu aikido gitu. Jadi nggak boleh pilih dikembangin. Nah, yang marem, yang srek itu apa? Jadi kalau Bu Juliana, suun Bu, makasih. Branding dulu, selling dulu, oke. Jadi kalau menurut Ibu, sebaiknya kita dalam berbisnis branding dulu atau selling dulu? Menurut saya adalah selling dulu. Menurut saya adalah branding dulu. Itu maksud pertanyaan saya. Silakan. Kita jawab nanti ya. Oke, jangan jam 3 pagi deh Pak Pram. Jam 2.57 ya. Oke. Ada yang mau open mic? Silakan Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Kalau Pak Gun, udah ketikan ya. Oke. Atau Bu Rina boleh, kalau menurut Bu Rina apa? Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita free discussion, nggak apa-apa kok. Karena seperti saya Waktunya bilang, panjang sales, ini. semuanya guru. Ini baru 1 slide dari 17 slide loh. Oh. 1 slide aja 8 jam ternyata. Sampai pagi, enggak apa-apa. Selling dulu ya. Oke. Thank you. Saya izin lanjut dulu teman-teman ya. Kelihatannya menarik nih. Udah ada yang branding dulu, udah ada yang selling dulu nih. Itu yang saya maksud dengan resolution di 2022. Dan ini sejalan dengan beberapa kali saya ketemu UKM gitu juga jawabannya ada 2 versi. Dan yang benar yang mana, Coach? Nanti kita bahas satu persatu, teman-teman. Oke, saya cerita dulu ya dari kalau zaman dulu kan orang cerita dari zaman dinosaurus, Pithecanthropus erectus dan lain-lain ya. Nah, saya cerita dulu karena ini kita waktunya nggak banyak. Saya cuma ambil poin-poinnya aja. Menurut Hermawan Kertajaya dan Philip Kotler itu adalah gurunya marketing, teman-teman. Dan sejatinya guru marketing itu dalam dunia marketing, gurunya tuh banyak. Ada Michael Porter dan lain-lain. Cuman saya ambil yang Philip Kotler di sini karena beliau ada afiliasi juga dengan Pak Hermawan dan saya pikir definisinya simpel, nanti kita bahas namanya 4P. Ya. Jadi intinya mau jualan dimanapun di seluruh dunia, intinya adalah kalimatnya diferensiasi. Kalau menurut definisi itu adalah adanya konten, konteks, dan infrastruktur. Sederhananya itu adalah bikin bedanya itu apa? Nah, kalau di konteks saya tadi, cerita pertama, misalnya ada getuk kok ada pahit-pahitnya gitu.
Nggak lama semua orang getuknya dikasih melinjok semua gitu. Sama seperti ini, kue batik awalnya muncul tuh, wow banget. Lama-lama semua sampai saudara saya bikin kue batik semua. Lama-lama kue batiknya dikasih melinjok semua. Jadi bedanya di mana? Ya kan? Kemudian kasus saya tadi cerita logonya gambar huruf-huruf tulang ikan gitu. Lama-lama semua orang mulai, kayaknya brandingnya di branding lucu-lucu dan lain. Cuman namanya bisnis kuliner, sekali nyoba, kalau tidak berkesan, biasanya bisnis makanan itu nggak lama ya. Sekali nyoba, cuman nggak nyoba lagi. Nah, jadi intinya di branding ataupun di dunia marketing, ya saya nggak bisa bahas detail teman-teman. Intinya adalah bahasa kerennya ada USP, Unique Selling Point. Cuman kalau saya pakai bahasa simple ya, karena saya punya materi juga namanya dummies marketing. Dummies marketing itu artinya kita nggak perlu pelajari istilah marketing macam-macam. Intinya adalah marketing itu adalah supaya jadi pembeda. Pembeda customer inget di kepala, terus diinget sama yang lain. Jadi misalnya tadi saya ini ada coach kok tengah-tengah nyanyi gitu ya. Baru sekali ini saya training ada nyanyi-nyanyinya. Nah itu masuknya pembeda. Jadi kalau teman-teman mau produknya laku dan dibeli lagi dan lagi, carilah pembeda yang unik. Nah, menurut Panji Pragiwaksono, beliau berkata, lebih baik barangnya itu beda sedikit dibanding lebih baik sedikit. Ya, entah misalnya ada mie ayam A dan B gitu ya. Mie ayam yang A itu beda sedikit, misalnya mie ayamnya ada keju atau apanya, itu beda sedikit ketimbang rasanya lebih enak. Itu teorinya marketing. Oke, silakan kita lanjut dulu teman-teman. Saya cerita dari zaman dahulu kala ya. Nah, teman-teman nanti saya akan bahas fundamentalnya dulu. Kenapa akhirnya orang terjadi namanya perang harga? Ya, silakan dicatat. Perang harga itu adalah P dan P atau product dan price atau 2P. Ya, silakan diketikkan di chat. Terjadi perang harga itu adalah P dan P, yaitu product dan price. Oke, saya cerita dulu. Zaman dahulu kala, ya ada ceritanya gitu, ada petir menyambar ya. Suami di manusia goa ini keluar mencari makan. Ya, pria hakikatnya dia keluar mencari makan, dia cari buruannya, kemudian dibawa pulang, disate buat istri dan anaknya di rumah. Itu nature-nya dari dulu sampai sekarang. Hanya zamannya aja beda. Kalau sekarang pria pergi ke kantor ya. Zaman saya dulu adalah ini Ibu Budi. Ya, ibu pergi ke pasar, ayah membaca koran. Nah, ketahuan tuh angkatan yang tahu tuh ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Zaman dulu hakikatnya sama, ayahnya lagi liburan jadi baca koran. Jadi zaman dulu orang keluar yang cari kerja adalah pria, kemudian yang wanita jaga rumah, ya. Nah, kemudian orang bingung, yang punya sapi 1 ditukar sama kambing 7. Ya, terjadilah pertukaran produk sama produk karena ada namanya tukar menukar kebutuhan. Nah, lalu ada buku ditukar pisang dan lain-lain. Lama-lama orang berpikir, loh, nanti dulu 1 sapi kok tukernya sama 7 kambing. Kambingnya kurus-kurus. Kalau kambingnya kurus-kurus, kambingnya 8 dong. Atau 9 dong. Terus yang lain bilang, kambing saya lucu. Kambing saya ini agak-agak polkadot. Gitu loh. 1 kambing jadinya 4. 1 sapi jadinya 4 kambing. Kalau yang tadi jadinya 7 kambing. Terus ada lagi, kambing saya ini, coba lihat. Dia bisa ngedip mata kirinya. Jadi 1 sapi sama dengan 1 kambing. Akhirnya orang mulailah bingung. Akhirnya dikenal lah namanya mata uang emas, koin emas. Nah, ketika dikenal mata koin emas, orang juga udah mulai bingung. Ini udah terlalu berat. Akhirnya ditaruhlah di pihak ketiga, disebut namanya surat atas uang, disebut sebagai IOU. Artinya saya berhutang sama kamu. Surat atas utang itu tadinya adalah uang. Ya. Nah, jadi ceritanya sebenarnya aslinya produk dan price itu aslinya bukan produk dan produk, tapi bukan produk dan price, tapi produk dan produk, tapi ditukar karena nilainya bingung, dibikinlah namanya value. Value itu adalah price yang tadinya 1 kambing, 1 sapi dengan 7 kambing ternyata bisa 4, bisa 8, bisa 10, digantilah tukar menukar produk itu sama produk dan
value-nya berupa uang. Oke, jadi tadinya adalah P dan P itu adalah pertukaran dua kebutuhan. Karena nilainya berbeda, timbullah yang namanya uang. Jadi yang namanya selling itu cuma sederhana, produk sama price. Jadi kalau teman-teman berkata bahwa barang saya lebih bagus, saya banting-bantingan harga, itu artinya tidak ada marketing. Oke, saya ulangin ya. Jadi kalau cuma banting-bantingan harga, tidak ada bedanya dengan satu sapi tukar 7 kambing. Dan dari dulu sampai sekarang orang-orang ada mata uang yang stabil, untuk itu kan dinar dan lain-lain, ya itu stabil. Makanya disebutnya sebagai emas. Emas itu kalau diinvestasi sebagai pagar terakhir. Namun nilainya tetap di situ. Itu basicnya dulu, teman-teman. Kenapa saya bilang selling revolution? Kalau teman-teman hanya berpikir, Bapak Ibu berpikir itu adalah banting harga sebanyak-banyaknya, ya, beli pisang plus pijet refleksi misalnya dan lain-lain. Beli sabunnya Pak Pram gratis pisang. Nah, itu mah udah dibanting-bantingan harga, kita bicaranya selling. Berarti tidak ada marketing. Nah, yang membedakan dengan marketing itu adalah tambah satu P lagi, namanya promotion. Oke. Lalu woro-woro di mana-mana sehingga jualannya nggak di satu tempat aja, lalu tambah lagi satu namanya place. Jadi sejatinya marketing dengan sangat sederhana adalah produk dan price itu adalah selling. Saya ulangin ya. Produk dan price itu adalah selling, tambah dua lagi promosi dan place, barulah dia jadi marketing. Jadi gimana kalau resolusi selling 2022? Ya jangan selling aja, lakukan sekedar dari selling, tambahin P yang lain, yaitu promotion dan place. Nah, jadi udah mulai tengah, jadi branding dulu apa selling dulu. Jangan dijawab sekarang, tenang. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada di materi saya kalau kita belajar detail, yaitu namanya high impact low budget selling. Artinya apa? Intinya, kalau kita mau bicara promosi, tadi ada produk sama price promosi ya. Promosi itu ada intinya adalah mau di Facebook, mau di tempat lain, intinya adalah copywriting. Saya ulangin adalah intinya supaya resolusi selling yang baik adalah copywriting. Ada ingat tadi saya nyanyi lagu apa? Mana lagi? Yang nyanyi kenapa bisa fenomenal? Karena nyanyi adalah Reza. Coba kalau yang nyanyi Coach Willy, yang laku cuman di RT Bekasi sini aja, betul nggak? Yang juara nyanyi di kamar mandi. Jadi kalau copywriting-nya bagus, sederhana, diingat orang, produknya otomatis laku. Coach, tapi kan biaya penyanyi mahal. Betul, itulah namanya ada high impact, low budget selling. Namun secara teori copywriting yang bagus, teman-teman bisa latih setiap hari. Kalau saya terus terang, saya punya video 258 saat ini, sahabat coach. Terus terang itu adalah saya bagian melatih copywriting saya. Jadi setiap minggu saya bikin 3 video, minimal saya udah berlatih bikin copywriting selama 2,5 menit sampai 2 menit. Medianya saya pakai YouTube. Nah, yang paling penting adalah target audience. Misalnya TikTok itu cuman buat rata-rata usia 18 sampai 25 tahun. Nah, teman-teman, ini yang sangat fundamental, perang harga, produk, dan price. Ya, betul. Nah, ini yang sangat fundamental, teman-teman. Karena ketika kita bicara otak reptil, itu terbentuk pada usia 0 sampai 7 tahun. Otak reptil itu cuma tahu 2 kata, ya atau tidak, beli atau tidak, bagus atau tidak. Dia cuma tahu 2. Dia nggak bisa kurang lebih ragu-ragu, itu dia nggak bisa. Ya. Sebagai contoh misalnya teman-teman ketika ngelihat jalan, ngelihat ada iklan gede gitu ya. Kalau artis atau aktornya kurang membuat kita suka, nggak sampai 1 detik kita misalnya nengok artisnya nggak suka, udah langsung dilihat lagi, nggak dilihat lagi. Besoknya boro-boro ngelihat ke kiri lagi. Tapi ketika gambarnya bagus, kita liatin lebih dari 3 detik, itu artinya udah bukan otak reptil. Ya, tapi kita liatin terus, udah mulai kita analisa. Saya ulangin ya. Proses selling, banting-bantingan harga, itu terjadi rata-rata di otak reptil. Kenapa? Sejatinya orang itu adalah, kenapa orang itu membeli sesuatu, 85% adalah karena emosi. Saya ulangin, 85% itu adalah karena
emosi. Dan hakikatnya itu orang suka belanja. Itu sudah hakikatnya. Orang suka belanja, tapi nggak suka dijual-jualin. Saya seorang sales gitu ya. Saya seorang sales. Saya sendiri suka belanja. Waktu saya bujangan, saya punya kartu kredit 5. Dan meritnya lama karena 5-5-nya limit nih. Bayangin. Jadi selain saya cari pacar, gitu, cari calon istri, langsung bayarin kartu kreditnya biar 0 dulu. Ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang serupa dengan saya, jangan diulangin ya. Jadi teman-teman sejatinya adalah ketika kita bicara otak reptil, dia hanya tahu ya dan tidak. Ya. Nah, kemudian berkembang lagi otak dewasa itu pakai emosi. Nah, gimana kita bisa jualan? Jualan itu adanya di emosi. 7 sampai 18 tahun itu berkembang. Ya. Jadi jualan itu sentuhlah hati orang. Artinya adalah sentuh di hatinya, sentuh di emosinya. Ya. Kalau ngajar di rumah tuh tiba-tiba dapat minum gitu ya. Makasih. Untung istri saya nggak denger ya tadi ya ketika ceritanya. Udah tahu ya. Alhamdulillah gitu ya. Oke. Jadi setelah ada otak reptil, otak emosi, dan kemudian terakhir adalah otak manusia, otak human. Nah, teman-teman, ketika kita jualan, orang pada dasarnya takut. Kenapa? Karena otak reptilnya bekerja. Pada dasarnya orang langsung protek karena takut dibohongin. Itu dasarnya. Buktinya apa? Ketika di mall ada yang nawarin kartu kredit, pasti teman-teman akan langsung nolak. Ya, karena pertama, seperti saya sudah pasti saya tolak. Saya punya bad experience gitu ya. Lalu, buat apa sih? Ngapain sih deket-deket gitu kan? Karena otak reptilnya bekerja. Nah, tugas teman-teman adalah fungsi marketing itu adalah membypass otak reptil sehingga langsung masuk ke otak emosi. Masuk nggak ke otak logika? Masuk. Otak logika itu otak manusia. Itu masuknya ketika ini harganya kemahalan apa enggak ya? Saya tawar atau enggak. Nah, ketika sudah tembus otak reptilnya, masuk ke otak emosi, nah itulah fungsi sales. Di situ lakukan negosiasi harga. Oke? Kita lanjut dulu ya. Nah, ini kebutuhan dasarnya, teman-teman. Ini simpelnya teman-teman lihat pusher ke bawah sama pusher ke atas. Saya nggak bisa jelasin detail, ya, karena waktunya kita kebatas. Tapi intinya adalah, kalau teman-teman ingin menjual barang cepat, selling, itu terjadi di pusher ke bawah. Pusher ke bawah itu artinya jual banting-bantingan harga aja pasti dibeli. Ya, contohnya motor. Motor rata-rata kan harganya misalnya motor itu rata-rata harganya kalau yang baru mungkin 30 juta rupiah gitu ya. Saya nggak terlalu hafal. Tapi kalau yang second mungkin ada yang 5 juta, 6 juta. Yang motor 30 juta begitu dibanting 15 juta otomatis pasti laris. Itu fungsinya selling. Tapi ada motor, saya sekarang gila-gilaan nabung, terus terang. Istri saya sampai geleng-geleng nih sama saya. Saya sampai sekarang bilang, loh, saya tuh udah nabung 5 tahun loh buat pendidikan anak. Dan baru bulan kemarin, sekarang Januari, November kemarin selesai pendidikan anak 5 tahun. Terus saya bilang, saya udah nabung loh selama 7 tahun totalnya buat asuransi jiwa. Terus saatnya saya sedikit berfoya-foya. Lalu saya bilang, aduh ini repot ini laki-laki. Loh masih mending dong beli motor. Berarti kan kalau urutannya paling bawah, harta, tahta, motor gitu ya. Ada orang yang harta, tahta, sepeda. Nah, rata-rata kan kalau di sinetron layangan putus itu kan harta, tahta, ya layangan putus deh. Saya silakan di Google layangan putus ya. Saya terus terang ngelihat trailernya aja, cuman memang itu menguras emosi ya. Tapi ya sudah lah. Kalau buat saya yang penting ketika kita udah bicara di emosi, Pak, buat apa sih beli motor? Ya keren aja ke situ beli teh pucuk, nanti pulang lagi, pulang dibersihin lagi. Itu yang dijual apa? Emosinya. Kenapa, Kak? Kayaknya udah capek-capek nabung, pengen sekali seneng gitu ya. Ini cuma contoh, teman-teman. Oke? Jadi kalau ingin menjual barang murah, komoditi, jualah di pusar ke bawah. Pusar ke bawah itu rasa aman sama kebutuhan pokok. Tapi kalau jual barang yang tinggi, itu jualnya di harga diri sama aktualisasi. Misalnya, kalau Pak Pram kan jualannya ini ya sabun
merek kodok atau apa ya? Mohon maaf. Saya jualnya sabun dan kos-kosan, Coach. Oh, anjay. Nah, kos-kosan itu harus dipikirin copywriting-nya gimana caranya kalau kos-kosan itu saya merasa lebih keren dari orang lain. Nah, itu silakan karena namanya copywriting itu pembelajaran seumur hidup dan harus trial and error. Ya. Gimana caranya? Saya ngelihat kemarin ada di iklan ya, kalau Agnes Monica itu kan iklan fresh care, yang lain I don't care, ya kan? Ada iklan seperti itu. Lalu kemarin saya lihat iklan gede banget. Ini adalah untuk pewangi, kamu mampu beli nggak? Loh, barangnya sama, tapi iklannya kamu mampu beli nggak? Loh, itu kan artinya dia jual harga diri dong. Dan yang beli juga, kok kamu merek itu mahalan ini dong. Itu dijual apa? Harga diri. Dan sekarang lagi ngetop namanya Spirit Doll. Ya, jadi kamu udah punya Spirit Doll. Padahal Spirit Doll itu kan yang zaman dulu kan Susan, kalau gede mau jadi, itu kan Spirit Doll. Iya. Begitu artis sudah mulai pasang, orang mulai penasaran, termasuk saya langsung, ini apa tuh ya? Main boneka. Iya. Oke, nah teman-teman saya nggak bisa detail, intinya adalah kalau mau sellingnya nggak capek, marketingnya dikuatin. Itu yang harus dikuatin sekarang. Jadi marketing dikuatin, sellingnya nggak capek. Kalau mau sellingnya capek, marketingnya dibikin santai. Jadi kembali ke pertanyaan, karena inti marketing dan selling itu adalah branding. Jadi kembali ke pertanyaan, marketing dulu apa? Selling dulu. Jeng, jangan dijawab, karena kita masih berlanjut. Nah, ini adalah intinya dummies marketing. Ya. Intinya adalah sama dengan orang mencari jodoh. Ini adalah contoh film Dylan ya. Ada di materi saya dummies marketing, detailnya penjelasan teori ini. Dan kalau teman-teman melihat, kok ini ada why, who, percayalah teman-teman, ini aslinya modeling ini, why, who, what, sama how. Ini adalah saya sadur dari punya McKinsey, cuman saya modifikasi jadi simple. Jadi McKinsey itu adalah sebuah lembaga konsultan ya. Dia memframingkan what is marketing strategi kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Jadi ini saya bikin simplified. Sederhananya adalah kalau mau jualan itu cari dulu big why-nya. Kenapa sih customer beli ini? Terus who? Jualannya buat siapa? Terus apa yang dijual? Lalu caranya gimana? Itu sesederhana itu definisi marketing. Oke? Oke, teman-teman, kita break dulu 5 menit ya. 5 menit silakan di teman-teman di satu video ini silakan mungkin saya bantu chat ya. Saya stop sharing dulu ya. Ya. Saya stop sharing dulu. Teman-teman akan saya kasih linknya. Setelah ini akan saya lanjut. Karena saya nggak yakin juga bisa deliver materinya lumayan banyak. Sebentar ya. Saya akan kasih linknya. Habis ya nggak apa aku bos, punten. Motor baru sekelas Honda Beat 19 kali 5 juta sekali. Siap bos, siap. Ya, silakan diklik linknya. Nanti 3 menit dari sini kita diskusi. Ya, nanti di situ ada video atau teman-teman bisa share apa? Sebentar. Dari Coach Willy aja share screen. Ya. Oke. Nah, itu adalah channel YouTube saya ya, teman-teman ada 258 video ya yang saya berikan cuman salah satunya. Teman-teman setelah ini bisa studi dari video tersebut. Ya, maksud saya adalah biar kita diskusinya lebih interaktif. Ya, silakan slide ini difoto 5 4 3 2 1. Silakan. Kita 3 menit izin self study ya, Pak Pram ya. Iya, silakan, Coach. Nanti soalnya di saya ada beberapa exercise yang namanya selling resolution itu mungkin kita lebih lama di satu tabel itu. Tapi nggak apa-apa, ini buat memancing teman-teman. Ya, karena sering terjadi perdebatan apa itu marketing, apa itu selling dan lain-lain. Nah, nanti detailnya silahkan di Google setelah acara ini. Monggo 3 menit dari sekarang. Normalnya sih sampai jam 9, tapi kalau lebih nggak apa-apa, Coach.
Coach, ini saya mohon maaf, ini settingannya, ini Coach Willy jadi host, jadi kalau ada suara-suara yang mengganggu, saya tadi lupa setting di boleh. Zoom-nya. Ya, jadi semua Oke, kontrol baik. ada di Coach Willy. Siap. Jadi saya lupa setting-setting apa itu yang co-host, host itu. Biasanya saya live-kan ke YouTube nih, tadi kok settingannya kok. Iya. Jadi semua ini kontrolnya di Coach Willy semuanya. Sayang banget nggak di save ya. Apa-apa, kita sambil ngobrol aja nunggu. Ya, enggak apa. Ini ada beberapa teman-teman dari Purworejo, dari Blitar ini selalu mengikuti. Oh iya. Nah, saya di grup sekalian saya sharing ya. Jadi yang kira-kira relevan dengan topik kita gitu. Karena nanti teman-teman kalau masih mau bertanya silakan. Ada 258 video kali 2 menit, itu kan berarti 500 menit ya. 500 menit itu berarti berapa jam tuh dibagi 60? 8 jam kalau ditotalin. Habis kita waktunya. Berarti sudah keluar AdSense-nya berarti. Ya, nggak apa-apa. Yang berkaitan dengan selling ada nih, kayak misalnya gimana caranya jualan cepat laku, ada di sini. Materinya. Karena banyak beberapa pertanyaan dari peserta, akhirnya saya biasanya modelnya gitu, Pak Pram. Ada pertanyaan dari peserta, karena kalau pertanyaan yang berulang, saya bikin aja videonya, terus kalau ada yang tanya, nanti saya jawab, nanti detailnya ada di video itu. Dibuatkan konten. Biasanya kalau pertanyaan selling kurang lebih kan sama ya. Gimana caranya soal jualan gitu. Lihat video saya, udah jadi konten loh. Iya, ini jualan susah laku ada sebabnya, bantu namanya. Jadi Bapak Ibu, sharing di grup ya. kalau ada pertanyaan tentang marketing dan selling, pasti sudah ada videonya. Nah, ini saya sharing di grup webinar OMJ ya. Ya. Jualan susah laku ini sebabnya, bantu. Bantu itu juga adalah singkatan. Nanti kita bahas satu-satu. Ya, siap. Oke, karena udah 8.13, ada yang mau nanya dulu nggak? Satu pertanyaan sebelum kita lanjut. Mungkin saya dulu, Coach. Boleh. Riset pasar yang sederhana itu bagaimana, Coach? Nggak susah, Pak. Bapak jualan apa? Misalnya Bapak jualan makanan ya? Ya. Bapak keliling aja 2 km, Pak. Bagiin. Jadi nggak usah terlalu sulit. Jadi kadang-kadang kita berpikir risetnya harus detail gitu ya. Cuman sederhananya kalau sekarang malah enak. Kita udah punya Google Form kan. Cuman masalahnya kalau taruh di WA Group, itu kadang kan risetnya tuh nggak sesuai pasar kita kan. Kalau misalnya yang Bapak lakukan di Malang, pertama lihat dulu pembelinya siapa, terutama kalau jualannya UKM, kalau pengalaman saya kalau makanan dan lain-lain radius 2 sampai 5 km, pertama lihat aja. Kan simpelnya gini, saya mau dagang mie ayam. Saya akan tanya dulu, oke, dari radius 2 km ada berapa toko mie ayam di situ? Wah, kurang tahu, Coach. Coba dipetain. Setelah dipetain ada 70. Oke, dari 70 toko mie yang jual mie ayam itu, berapa yang paling enak? Wah, belum tahu, Coach. Enaknya, oke, lihat dari gerobaknya, bersihnya, dan lain-lain dibikin parameter. Dari 70 itu misal ada 5. Oke, dari 5 itu harganya berapa di mapping lagi. Itu cuma satu contoh. Kalau pakai cara ATM? Kalau ATM bisa. Masalahnya adalah ATM itu biasanya tahannya 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah itu sama kejadiannya seperti kue batik tadi. Tidak ada diferensiasinya. Banyak kan orang melakukan amati, tiru, modifikasi, plek-ketiplek. Akibatnya yang terjadi, sebelah berapa mie ayam? 13.000. Saya 12.500. Sebelah turun harga mie ayam 12.000. Saya 11.000. Ya. Lama-lama sebelah mie ayam 5.000, saya 5.000 dapat 2. Rugi nggak apa-apa, yang penting sebelah juga rugi. Jadi sederhananya ATM itu terjadi karena kita membandingkan sebelah, kita pengen meniru, misalnya saya nyanyi gitu ya,
Suatu malam yang biru. Nah, itu kan seperti Sandi Sandoro kan? Itu ATM. Sopo tuh iki nggak ada merdu-merdunya. Tapi misalnya saya nyanyi suatu malam yang biru. Ini Coach Willy banget nih suaranya. Itu beda. Jadi lakukanlah ATM modifikasi ya jangan plek-tiplek lah. Jadi buat ATM itu sesuatu yang sangat umum. Jadi misalnya saya lagi bicara nih, nanti ada yang niru saya gitu ya. Ya nggak apa-apa, silahkan. Misalnya kan, sahabat coach, salam the Will gitu. Kalau nama saya kan Willy kan. Yang bikin salam the Will ya berarti orangnya namanya Willy juga atau William juga kan. Ya nggak apa-apa juga. Kalau Pak Gun kan salam Pak Gun gitu kan. Salam the Guns misalnya ya. Ya silahkan aja. Cuman kita intinya ketika mau melakukan ATM nggak bisa plek-tiplek kan. Ketika terjadi plek-ketiplek, 1 sapi, 7 kambing. Oh, saya 1 sapi, 7,5 kambing. Apa bedanya dengan di situ? Saya 1 sapi, 1 kambing. Oh, kambingnya polkadot loh, bisa ngedip loh. Dan bisa sapi saya mahal. Sapi saya bisa ngomong, halo, apakah itu susu buatanku? Ini kalau zaman dulu ya. Tawan angkatannya deh. Jadi sederhananya, jadilah yang unik. ATM silahkan, cuman berbeda sedikit itu jauh lebih baik. Coach, izin bertanya, Coach. Boleh. Coach, kalau kita mau menjual kata satu produk yang belum dikenal satu daerah, padahal di daerah lain dia cukup sudah terkenal, Coach. Oke. Langkahnya itu apa, Coach, yang kita harus lakukan? Apakah cara memperkenalkan produk itu supaya dikenal, gitu ya? Karena kan orang-orang kadang-kadang karena tidak mau mencoba, sehingga nggak tahu. Ya, itu berarti kita udah masuk ke fungsinya bukan selling tuh Pak, masuknya ke marketing Pak. Karena boleh dicatat ya teman-teman, marketing itu cobain. Ini nggak ada di kelas ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Marketing itu cobain. Oke. Sederhana banget ya, dummies marketing. Ya karena juga namanya dummies marketing, simple. Marketing itu cobain, sales itu cobaan. Nah, udah sederhana itu aja. Kalau nggak laku-laku, ya namanya cobaan. Nah, dari cobain itu ada 4T urutannya. Silahkan dicatat. 4T itu adalah T yang pertama adalah tahu. T yang kedua tertarik. T yang ketiga adalah tuku. Tuku, beli, tuku. Oh, tuku. Tuku. Tahu, tertarik, tuku maning. Jadi kalau pertanyaannya Pak Gun tadi, gimana caranya supaya tahu? Artinya kita nggak bisa belajar selling, Pak. Kita belajar marketing. Kan ada produk, ada price, ada promosi ya. Nah, itu promosinya mesti didetilin lagi. Jadi kalau banyak yang bilang, oh, gimana caranya supaya orang tahu? Lakukan promosi sebanyak-banyaknya. Halo. Kalau saya yang saya lakukan, saya punya video YouTube kan 258 ya. Itu supaya orang tahu. Lama-lama tertarik sampai Pak Pram ikut training saya misalnya. Tahu tertarik, tuku. Nah, Pak Gun udah berkali-kali ketemu saya, udah tuku maning itu. Jadi yang paling susah di marketing itu supaya orang tahu dulu sama tertarik. Nah, kalau di budget marketing itu misalnya kita punya revenue setahun simpel aja 100 juta ya. Revenue setahun 100 juta. Kalau di UKM baru biasanya bisa 10-15% mungkin ya di awal. Tapi kalau perusahaan besar ya mungkin 7-8% tergantung. Tapi di awal-awal beda-beda nih. Nah, gunakan biasanya yang 15 juta dari 100 itu buat tahu sama tertarik. Taunya itu buat woro-woro, misal tempel pamflet, kemudian kalau pakai Instagram pakai AdSense, supaya tertarik ya beli 10 gratis 1 itu supaya tertarik. Itu cuma contoh. Nah, jadi tugasnya Pak Gun di awal, gimana caranya di daerah itu kalau misalnya, ini jualannya apa ya Pak Gun ya? Contoh satu produk makanan lah, Coach. Oh, kalau makanan paling simpel tadi Pak, di 2 km sama 5 km Pak. Paling gampang kalau orang jualan nastar tuh, bagi-bagiin aja ke tetangga free. Atau paling enak dibungkusnya dengan ibadah Jumat gitu ya, bagi-bagi nastar Jumatan. Ini enak nih.
Nah, cuman kalau makanan tuh krusial. Kalau dia udah nyoba nggak enak, nggak bakal beli lagi. Jadi tugasnya selling adalah supaya orang tuku. Kalau udah bilang gimana caranya orang lain supaya tahu, nah itu berarti kelasnya udah di marketing supaya tahu. Karena supaya orang cobain itu marketing. Kalau nggak laku juga, itu namanya cobaan. Semoga menjawab ya Pak Gun. Siap, Coach. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan langsung aja. Open mic. Tidak perlu ditulis di chat, langsung aja. Silakan Bapak Ibu. Apa kita lanjut dulu? Masih slide-nya ya? Oh, masih ada. Ya. Masih. Tadi buat gambaran aja teman-teman, oke? Nah, ini teman-teman yang mau saya bagikan ke teman-teman selling resolution. Ini mungkin sedikit mind blowing ya, dan nggak harus diselesaikan sekarang. Jadi tugas teman-teman adalah sejatinya kalau di dalam buku Rapid Selling itu ada 5 hal. Ini saya tambahin satu lagi. Jadi nomor 1, mengenal diri. Nomor 2, mengenal orang lain. Nomor 3, itu cara jualan adalah hard selling. Ini menjawab pertanyaannya Pak Gun tadi juga, supaya jualan gimana dilakukan langkah-langkah ini. Yang keempat adalah soft selling. Yang kelima itu belajar dari sang pencipta. Yang keenam ini yang orang lain sering lupa. Kontribusi itu adalah saya sebenarnya di dunia ini mau ngapain? Jualan, dapat duit, terus buat apa? Nah, saya mulai dari mengenal diri dulu. Langkah pertama, resolusi saya 6 bulan ke depan, fisik misalnya. Kolesterol saya 130. Saya dalam fisik ini saya mau olahraga supaya kolesterol saya jadi 110 misalnya. Ya. Itu dalam 6 bulan ke depan. Kemudian dalam bidang ekonomi saya ingin tabungan saya nabung 1 bulan misal bisa 500.000. Artinya adalah 6 bulan ke depan tabungan saya berarti kan 3 juta rupiah kan? Oh, tapi jangan 3 juta lah kedikitan. Saya bikin 4 juta rupiah lah. Tanda-tandanya kalau udah berhasil, ya ini bulan ini dalam 5 hari ini udah nabung nih 50.000 di celengan ayam. Nah, itu cara tanda-tandanya. Terus jangan lupa juga, nah orang yang sering lupa, resolusi itu langkah pertama itu kadang keseringan nabung, lupa liburan. Liburan itu harus dicadangkan loh dan ditabungkan. Nah, yang orang lupa, kadang-kadang keasikan cari duit, kalau saya sedikit frontal, saya tulisnya foya-foya. Karena dalam setahun, teman-teman ketika sudah berhasil melakukan sesuatu, nikmatinlah keberhasilan itu. Orang-orang kadang-kadang sibuk cari uang, lupa menikmatinya. Saya nggak tahu kata yang lebih sederhana. Cuman gini, buat seorang, maaf ya, misalnya pemulung dan lain-lain gitu ya, mohon maaf, yang penghasilannya sehari 20.000, dia sebulan makan KFC atau McD, itu bisa kita kategorikan foya-foya loh. Kenapa? Dia bisa nabung buat itu. Dan mereka merasa, saya layak loh sebulan dapat ini. Karena buat saya, McD ataupun misalnya minum Coca-Cola aja yang merah. Biasa saya minum Aqua gelas, itu sebulan sekali, kalau di dalam dunia diet ya cheating day. Saya istilahnya foya-foya di situ. Mungkin teman-teman nggak setuju, nggak apa-apa. Cuman intinya bukan kata-kata foya-foyanya. Artinya dalam sebulan kita layak menikmati keberhasilan kita. 1 hari aja, terserah. Misalnya teman-teman, saya diet makan durian. Duriannya cuma dicolek dikit aja, pengen nyobain aja. Tapi tanya dokter dulu ya. Boleh nggak dicolek doang. Yang kejadian kan colek dikit, lama-lama jadi 3 durian. Ya kan? Nah, jadi saya contoh ekstrim, tanda-tanda sudah berhasil, misalnya saya foya-foya, saya lagi nabung motor gede 500 cc. Ini harganya lumayan. Belum kebeli sekarang. Artinya apa? Menurut saya, oh masih ada kebutuhan ini, dan lain-lain. Artinya jangan foya-foya dulu. Nah, maksud foya-foya di sini adalah teman-teman kadang-kadang kita ngejar sesuatu target, begitu dapat bonus, kita foya-foya, tapi yang utama bayar hutang dan lain-lain belum. Itu maksud saya di sini. Nah, yang kedua adalah mengenal orang lain. Termasuk ketika kita training ini, kita masuk bersosialisasi networking. Tanda-tandanya apa? Hard selling belajarnya misalnya ya ikut
kayak Pak Pram pelatihan seperti ini udah belajar, yang paling penting hard selling itu kan praktek kan. Ya. Nah, tanda-tandanya praktek sudah berhasil, jualannya tumbuh berapa persen. Nah, kalau soft selling, saya kasih contoh sederhana. Teman-teman, tugas teman-teman adalah di grup itu kan, kalau di handphone ini, saya kasih cara yang sederhana ya. Coach, kayaknya Coach Willy kok tadi, sebentar. Maaf. Kayaknya Coach Willy kok ceritanya foya-foya, ini kayaknya budget promosinya gede ya. Oh enggak. Teman-teman cukup lihat ya status di handphone. Sebentar, saya kelihatan nggak ya di sini? Sebentar. Kalau di handphone itu kan ada status ya. 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 Misalnya nih status, oh Pak Pram sekarang, oh Pak Pram udah nggak ijo-ijo nih. Artinya udah saya buka statusnya. Bayangin Pak Pram itu kenal saya 3 bulan, setiap beliau kasih status, saya pasti komentarin, keren, mantap. Iya, betul. Bagi dong video itu, tujuannya apa? Tujuannya biar Pak Pram ingat saya. Akhirnya setelah 3 bulan kemudian, Coach mau ngisi nggak di kelas saya? Alhamdulillah. Itu tujuan akhirnya memang. Iya, betul. Itu yang disebut sebagai soft selling. Perlu mahal nggak? 1 kilobyte paling bukain status di WA-nya orang. Ya, teman-teman. Saya bisa melihat statusnya Pak Pram, artinya Pak Pram save nomor saya. Saya save nomornya Pak Pram. Kalau saya nggak negor Pak Pram, itu kebangetan. Kenapa? Kalau saya nggak nge-save nomornya Pak Pram nggak bakal lihat WA status saya. Jadi, kalau teman-teman bertanya, Coach, gimana caranya jualan yang efektif? Lakukan sederhana soft selling. Buka status WA orang, tegur. Sesederhana itu. Dan ditarget ya. Misalnya saya ada target Pak Pram. Saya kalau dalam bisnis saya sudah targetkan maksimal 6 bulan saya akan webinar bareng Pak Pram. Saya lakukan terus. Alhamdulillah 3 bulan kejadian setelah kenal beliau. Itu kan karena kita sering kontak ya, dari yang halo keren Coach, videonya lucu, kirim dong, ya kan? Iya. Itu biar ini apa ya? Oh, Coach Willy lama-lama inget. Ah, ini ikut. Iya, betul. Ya, itu adalah soft selling. Yang paling penting prakteknya seperti apa. Nah, kalau mengenal Sang Pencipta, bisa belajarnya bisa dengan ibadah atau ikut pengajian dan lain-lain. Prakteknya, tanda-tandanya sudah berhasil, sudah mulai masukkan misalnya DP umroh, misal. Ya, walaupun 6 bulan ke depan belum bisa umroh, karena masih pandemi dan lain-lain, minimal udah masukkan DP dan lain-lain. Itu yang disebut selling resolution. Jadi sebenarnya selling resolution mau kita bikin sulit juga bisa, cuman karena kita waktunya terbatas, saya bikin yang sangat fundamental. Coba teman-teman praktekkan membuka status WA orang, ditargetkan minimal 21 hari aja. Selamat pagi, anaknya cantik banget. Tambah keren. Kadang-kadang ada. Jangan kalau lagi pasang posting status anak, anaknya iteman ya. Waduh, bisa marah itu. Oke. Nah, teman-teman. Ya, Bu Siti, silakan cepat sembuh buat Bapak. Oke, nah yang paling sulit itu kadang-kadang teman-teman lupa yang namanya kontribusi nih. Kontribusi ini kita mau ngapain dalam beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Ya. Jadi sebenarnya selling resolution ini metodenya ada namanya SMART method, cuman waktunya terbatas saya nggak bahas di sini. Teman-teman silahkan difoto slide ini, coba lakukan dalam 6 bulan ke depan, itu mau ngapain. Nggak hanya selling aja, selling itu how to-nya ya, cuman angkanya, numbers. Nah teman-teman dari sisi kesehatannya dulu, ekonomi mau nabung berapa, jangan lupa, seringkali yang mungkin bisa saya tambahkan, kadang-kadang orang kelupaan buat budget liburan sama foya-foya nih. Nah, definisi foya-foya silakan diterjemahkan sendiri apa. Oke? Oke, teman-teman, dari saya materinya selesai. Kita lanjut tanya jawab. Saya kalau ada yang berminat beli buku itu kalau sampai nanti tanggal 9 Januari, silakan difoto slide ini boleh. Itu ada free PDF 2 materi yaitu leadership sama PDF komunikasi lintas generasi XYZ. Ya, kalau mau mendetil tentang yang saya jelaskan tadi, training rapid selling itu tanggal 14 Januari hari Jumat.
Oke, Oke. silakan saya kembalikan ke Pak Pram. Ya, Kalau ada terima kasih pertanyaan, Coach. Ini silakan. materinya luar biasa ini. Ini benar-benar daging nih. Suatu kehormatan Coach Willy mau men-sharingkan ilmunya. Ya. Oke Bapak Ibu, kita menuju sesi tanya jawab. Monggo kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan open mic. Tidak perlu menulis di kolom chat, langsung aja ditanyakan ke Coach Willy. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan. Mungkin Pak Ujang, Pak Trisna, Bu Win, silakan. Bu Juliana. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya mau bertanya Coach, ini tentang materi tadi yang terakhir, yang mengenal Sang Pencipta. Apakah sedekah juga bisa menjadikan resolusi untuk 2022? Oh iya, ya. Boleh ditulis masukkan situ Pak. Itu sebenarnya kalau di buku saya The Rapid Selling, itu mengenal Sang Pencipta tuh masuknya di hari ke-31. Nah, kadang-kadang orang suka lupa kalau di Muslim kan untuk zakat itu 2,5% ya. Nah, kalau boleh izinkan saya berbagi teman-teman, kalau saya dengan istri kita sudah komit itu setiap bulan kalau untuk zakat 2,5%. Dan kalau saya punya prinsip, sebelum saya bersedekah, ini mungkin jurusnya teman-teman yang lain beda dengan saya, tapi nggak apa-apa. Kalau saya prinsipnya gini, sedekah itu buat saya tidak hanya berupa harta. Nomor satu, saya harus punya waktu. Jadi misalnya gini, simpelnya. Saya kan sharing ke teman-teman 1,5 jam ya. Artinya saya kalau ketemu ibu saya, minimal 1 jam 31 menit dalam 1 bulan. Jadi saya udah ngasih ilmu atau ngasih waktu saya ke teman-teman 1 jam 30 menit. Buat ibu saya minimal 1 jam 31. Kalau dalam 1 bulan saya nggak bareng ibu saya selama 1 jam 31 menit, itu artinya saya nggak fair sama ibu saya. Itu dari segi waktu. Yang kedua, saya sebelum saya sedekah, saya minimal harus 1 bulan 1 kali minimal saya ajak makan ibu saya makanan yang mewah. Itu prinsip hidup saya. Kenapa? Buat saya nyumbang ke masjid sebelah 300.000 misalnya. Ini contoh ya, 300.000. Lah kok ibu saya beliin McD yang 40.000. Gitu loh. Kayak saya simpel gitu kan. Buat saya ibu saya 300.000 artinya masjid juga minimal 300.000. Jadi saya mengutamakan orang tua saya yang masih ada, ibu saya yang saya cintain, minimal 1 bulan sekali kalau di video saya itu adalah ajak makan teman baikmu, namun jangan makan teman baikmu. Kalau orang tua masih ada sebelum saya sedekah, itu dananya dalam 1 bulan penghasilan saya sudah saya siapin untuk orang tua sekian dan harus ada makan siang atau makan malam dengan ibunda. Kenapa? Menurut saya kalau saya hari Jumat saya bagi-bagi kotak sedekah. Misalnya saya hitungin gitu ya, kotak sedekah 1.500.000, 1 juta. Harus fair dengan ibu saya ajak makan, ya berarti kurang lebih sampai beliau happy, senang banget. Kalau 20.000 beli nasi uduk doang, kayaknya nggak fair ya. Kayaknya kok bagusan yang sana ya. Jadi buat saya namanya sedekah itu pembuka pintu rezeki buat orang lain. Cuman jangan lupa, sebelum mengenal orang lain, ada orang lain yang dekat duluan yang melahirkan saya. Nah itu duluan saya utamakan. Jadi sebelum sedekah, saya masukkan budget. Kalau buat saya ya teman-teman silahkan kalau nggak berpendapat, budget itu kan ada yang berpendapat budget itu nggak usah dipikir, kasih aja silahkan. Kalau saya sebelum saya berpikir saya harus lihat dulu. Misalnya saya mau kasih sekian, ya berarti saya tadi waktu, ibu saya harus dapat lebih dari waktu yang saya kasih. Nah, sedekah itu terus terang apapun yang saya jalanin, teman-teman, entah gimana caranya ya, setiap saya habis ke rumah orang tua saya, ibu saya gitu ya, ada aja itu namanya order itu entah Pak Pram ngajak
Zoom meeting atau coach beli bukunya satu, nggak tahu gimana ceritanya. Jadi buat saya sedekah itu pembuka pintu rezeki dan dibudgetkan di awal, dan percayalah banyak pintu sedekah lain, pintu berkah. Sedekah kan itu salah satu pintu berkah ya. Menikah juga masuk pintu rezeki. Jadi percayalah matematika manusia itu valid gitu, matematika sang pencipta luar biasa, kita nggak bisa hitung. Semoga menjawab, Coach. Ya, jadi memang doa orang tua ini pembuka rezeki kita, Coach ya. Betul, Pak. Itu yang saya rasakan sendiri. Ini kalau saya sebut ini marketing langitan ini. Ini udah tingkat tinggi. Dan ada juga yang nggak sependapat dengan saya nggak apa-apa sih Pak, karena saya kan sudah saya rasakan sendiri gitu ya. Iya. Namanya sedekah, kita membantu orang tua dan lain-lain. Itu buat saya. Iya. Thank you. Mantap. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, monggo silakan langsung aja open mic. Pak Gunadi mungkin ada pertanyaan, silakan. Coach, itu kan tadi Coach sudah sampaikan bahwasannya setiap orang itu nggak suka dijualin gitu, Coach ya. Sementara kan kita kadang-kadang kan kita punya bisnis, kita punya suatu produk yang kenalkan gitu ya. Ketika kita bertemu dengan orang gitu, Coach. Cara supaya apa sih yang harus kita sampaikan itu, Coach? Seolah-olah kita sebenarnya kita mengenalkan produk kita, tetapi supaya nggak kelihatan jualannya gitu, Coach. Caranya gimana ya? Coach? Kalau saya sih punya prinsip, Pak. Kalau saya ya, kalau nggak kelihatan jalannya itu namanya di buku ditulis invisible closing pattern tuh, Pak. Atau kita lakukannya soft selling. Kuncinya cuma satu, Pak. Jualan itu. Inti jualan, silakan dicatat teman-teman, di video saya juga ada. Inti jualan itu adalah to help. Nah, supaya nggak kelihatan jualannya, jawabannya adalah lakukan soft selling. Nah, permasalahannya adalah namanya soft selling itu harus sabar sama lama. Karena kalau cepat namanya hard selling. Dan gunakan itulah ketika teman-teman menolong. Ya, inti jualan adalah to help dengan cara soft selling. Thank you, Pak Gun. Saya ambil contoh ya, mungkin menjawabnya agak implisit ya. Saya ambil contoh ya. 2 tahun lalu ketika COVID-19 mulai, saya itu dulu kalau mandi itu harus pakai Dettol. Jadi Dettol, ada Dettol ya. Karena udah kebiasaan, kalau mandi nggak pakai itu nggak bisa. Maaf saya sebut merek ya. Nggak apa. Saya cari di mana-mana nggak ada. Saya sedih tuh. Nah, saya akhirnya tiba-tiba saya punya teman, saya pasang status Dettol, ada yang punya nggak? Saya beli dong. Terus di japri, bro, aku punya Dettol 2, kecil, tak kirim 1 ya. Nggak bukan endorse Padang. Tapi nggak apa-apa kalau mau beli. Tapi nggak apa-apa kalau saya berkah buat Dettol, aku nggak apa-apa. Ada lagi barang macam-macam nih apa, Force Magic itu boleh nggak apa-apa. Jadi itu namanya disebut kalau di teori marketing brand evangelist. Kalau saya puas saya ceritain kemana-mana. Misalnya saya puas sama merek ini ya, silakan. Itu saya cerita kemana-mana. Teman, yang tadi saya makan ikan, logo ikan, saya nggak sebut mereknya kan. Karena saya cukup sekali aja makan. Saya nggak boleh sebut dong, nanti disu saya. Ya. Jadi teman-teman, itulah power of branding. Kalau saya suka makanan, kita kemana-mana orang cerita. Nah, balik ke tadi, inti jualan adalah to help. Ya. Saya cerita ke 15 orang di sini, berkahnya tuh nggak tahu kapan, nanti. Karena itu adalah sekedar to help. Karena kalau saya mau bicara bisnis, materi yang tadi, adanya di materi saya Damis Marketing. Materi yang WhatsApp tadi itu kita ada workshopnya sendiri, high impact. Kemudian untuk materi yang ini pun ada workshopnya sendiri dan seharusnya tidak free misalnya. Tapi buat saya inti jualan itu kan adalah to help. Kalau buat saya gimana caranya jualan cepat laku? Closing nggak closing, yang penting ngopi. Ya udah nggak apa-apa. Lakunya sampai kapanpun. Cuman terkadang balik ke intinya, kenapa orang itu
nggak suka dijual-jualin karena ketembak otak reptilnya, Pak. Itu kuncinya. Orang suka belanja, tapi orang nggak suka dijual-jualin. Jadi kalau udah ditawar-tawarin barang, siapapun langsung, ih, ini orang ngapain sih? Kenapa? Karena aslinya adalah orang takut dibohongin. Mereka melindungi diri mereka sendiri. Jadi yang harus dilakukan adalah tembus otak reptilnya. Nah, sebenarnya gimana caranya nembus langsung otak reptilnya di bypass? Balik ke pertanyaan pertama. Waktu kita jualan, itu branding dulu apa selling dulu? Ya, kalau tadi ada jawab selling dulu, branding dulu. Kalau menurut guru saya, Pak Bi, harus branding dulu. Kenapa? Kenapa orang mau ketemu Pak Gun? Karena percaya sama Pak Gun. Kalau orang sudah suka sama Pak Gun jual apapun pasti dibeli kok. Kenapa? Karena emosinya udah kena. Ya, betul. Kalau orang belum kena emosinya, jualan apapun nggak bisa. Kenapa? Karena keputusan membeli itu harus bypass otak reptilnya masuk ke otak emosi. Nah, sekarang pertanyaannya kita balikin ke branding dulu apa selling dulu di pertanyaan pertama ya. Branding itu adalah untuk orang beli lagi dan lagi. Selling itu buat orang beli sekali. Atau beli sekali cukup tahu aja. Jadi kalau teman Pak Gun misalnya nawar-nawarin barang, orang akhirnya beli, udah biar cepet pergi deh. Kayak misalnya ada pengamen datang, kasih 500 cukup sekali gitu ya. Itu artinya selling. Beli lagi nanti dulu. Jadi yang harus dilakukan apa? Branding itu, kalau kita tidak lakukan branding, orang lain akan melakukan branding. Misalnya, oh, Coach Willy ini begini nih. Oh, itu trainer aneh tuh. Dia bahasanya nggak formal tuh. Bahasanya damis. Kayak orang nggak ngerti marketing. Daripada dibilang nggak ngerti marketing, saya bikin aja damis marketing. Itu saya udah nge-branding diri saya. Ini materinya damis marketing, namun ada materi yang lebih ribetnya nggak? Oh ada, workshopnya advance damis marketing. Itu lebih detailnya, karena pengertiannya damis marketing adalah belajar marketing sederhana tanpa perlu tahu istilah ribet-ribet, tapi jualannya laku keras. Pilih mana? Ngerti istilah ribet, jualannya nggak laku, tapi nggak ngerti istilah ribet, tapi jualannya laku. Nah, pilih mana? Jadi ada dua pilihan. Bahwa orang membranding saya, oh itu trainer damis marketing, Coach Willy misalnya. Atau orang bilang, itu namanya artinya saya branding dulu. Atau Coach Willy ini, itu trainer aneh tuh. Cerita marketing kayak orang nggak ngerti marketing. Marketingnya damis tuh dia. Nggak ngerti marketing, sosok bilang marketing. Nah, itu kan akhirnya orang mengecap damis, saya branding dulu, damis marketing. Belajar marketing, cobain. Kalau saya tidak membranding diri saya damis marketing, orang lain akan membranding saya. Gitu Pak Gun. Jadi pilihannya ada pada kita. Kalau kita mau cuman beli sekali dibeli orang, lakukanlah hard selling. Cukup sekali orang nggak mau ngopi lagi. Tapi kalau kita mau dibeli lagi dan lagi dipercaya, lakukanlah branding tadi. Gunakan soft selling supaya orang pelan-pelan percaya, nanti beli lagi dan beli lagi. Karena inti jualan adalah to help. Kan to help itu adalah seperti ini. Ada orang mau beli sapi sama kambing kan, kita help kan. Ketemu di satu tempat namanya pasar. Pasar itu kan sebenarnya pertemuan demand sama supply. Iya kan? Orang beli sapi, ketemu kambing, ketemunya di mana? Udah ketemunya di situ deh, namanya pasar. Bahasa kerennya pertemuan demand sama supply. Ketemunya gimana biar fair? Pakai uang. Terjadi pertukaran. Nah, intinya kan pasar itu, pedagang itu kan mempertemukan orang yang butuh sapi sama butuh kambing kan. Nolong kan di sini, solusi. Bahasa kerennya kita harus solution oriented. Wah, itu keren banget tuh bahasanya. Customer satisfaction. Oh. Kita harus customer satisfaction. Sampai bikin training customer satisfaction. Laku nggak? Laku. Laris. Kenapa? Bahasanya keren. Customer satisfaction for engagement. Wes. Laris nggak tuh? Laris.
Kalau Coach Willy yang bikin training, judulnya apa? Customer saling tolong-menolong biar kompak. Sama nggak? Sama. Karena intinya kan sama kan? Ya. Itulah kadang-kadang orang pakai istilah ribet gitu kayak looks keren nih, looks wow. Cuma kalau di konteks UKM kadang-kadang kita pakai yang sederhana. Makanya saya suka banget kalau guru virtual saya Pak Bi itu bahasanya sederhana banget. Iya. Ya, apa contohnya McD tadi kan simple banget. Atau kalau waktu dia branding Pak Yusuf Kala kan cuma begini kan, lebih cepat, lebih baik, langsung gitu. Ya kan? Atau waktu Deddy Miswar dulu, lu masih depan TV, masih nonton TV aja, itu gunanya differentiation. Jadi kalau teman-teman ingin resolusi jualannya laku dan laku, terutama di kasusnya Pak Agun tadi, pertama namanya sales itu cobaan, jadi harus sabar. Nah, branding dulu apa selling dulu, betul. Tadi ada Bu Rita ya, apa Bu siapa ya, harus selling dulu. Nah, kadang-kadang kalau UKM kendalanya memang belum ada jualan, harus selling dulu, betul. Namun kalau sellingnya nggak di-brandingkan, nanti brandnya dicaplok orang. Nah, branding itu bisa dipatenkan, ada yang murah dan berkualitas. Ini saya, teman-teman boleh buka di sini ya, ini nggak endorse kok. Ini, tribulancer.com. Ini teman-teman masukkan di situ, mau desain kayak apapun bisa. Kalau apa ya? Sebentar. Kalau 500.000 itu 3 desain kalau nggak salah. Tapi kalau 2,5 juta itu disayembarakan langsung 20 desain. Jadi itu sekarang zamannya sudah sangat cepat. Cuman permasalahannya gini, kadang-kadang kita kalau bikin produk, kalau kita sudah branding kan, biaya membrandkan, mempatenkan kan lumayan mahal ya. Paten itu bisa 8 juta rupiah dan lain-lain. Kita misalnya modal kita 30 juta, udah gini. Belum saya kata coachnya branding dulu, udah habis semua buat branding, modal habis. Nah, kalau misalnya jualan makanan, ya jualannya dari tetangga dulu yang deket. Kalau udah bahasa kerennya ya teman-teman, bahasa kerennya itu udah brand advocate, itu bahasanya keren banget, brand advocate, brand evangelis. Aslinya itu apa sih? Gedok tular, cerita kemana-mana, keren loh, itu sabunnya Pak Pram tuh keren loh. Gedok tular, mulut kemana-mana, cerita kemana-mana. Mulut ya. Trust. Ya. Kalau kita udah percaya, udah sederhananya branding itu supaya orang dipercaya, beli dan lagi. Kalau udah percaya, otak reptilnya kan di bypass. Udah percaya, udah nggak pakai otak reptil. Kenapa orang masih ragu-ragu? Karena masih takut dibohongin. Belum percaya, ragu-ragu, tanya sana, tanya sini, cari pembenaran, cari reviewnya banyak. Nah, tujuannya ada review 5, ada 4,5 bintang. Ini hotel yang ini reviewnya 4,5, yang ini 4,7. Ya ini 4,8, lebih mahal dikit. Yang 4,8 nih berarti coba lihat di bawahnya. Nah ini nggak ngebohong nih, hotelnya beneran. Kadang-kadang ada hotel kolam renang segitiga gitu ya. Saya pernah di Bali dulu. Reviewnya saya nggak baca di bawah. Kolam renangnya segitiga gitu ya. Di foto segitiga. Begitu saya sampai ke sana, kolam renangnya beneran segitiga. Fotonya begitu. Lah kok kecil kolam renangnya, sama kayak di foto. Ngerasa ditipu nggak? Ngerasa tertipu. Ratingnya langsung 1 atau 2. Ternyata itu banyak orang yang nggak antipati sama sales karena gitu. Banyak kan dia ngerasa dibohongi. Oke. Semoga menjawab Pak Gun. Ya, ini waktunya kurang 10 menit. Oke, Bapak Ibu, kita menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai bisnis, monggo silakan dipromosikan, langsung berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Ada yang mau promosi, silakan. Pak Ujang, Bu Yuliana, silakan. Ini penonton setia webinar ini, Coach. Selalu hadir setiap malam Kamis. Silakan. Ada yang mau promosi bisnisnya? Oh, tidak ada ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, kalau tidak mau promosi, kalau ada yang mau ditanyakan, Pak Ujang, Pak Ari, Pak Adang,
Ibu Nur dari Sekolah Alam Lentera Pekanbaru. Salam kenal. Mungkin ada yang Saya tanyakan. nyimak dulu. Saya Oh, nyimak ya. dulu, Pak. Oke, Pak. Terus Pak Ujang. Pak Ujang ini seorang pengusaha kuliner dari Purworejo, Coach. Wow. Brandnya Brandnya apa Pak Ujang, boleh tahu? Bakmi milenial. Oh, keren. Hmm. Targetnya milenial ya, Pak? Atau Enggak, milenial itu hanya untuk pancingan, tapi semua kalangan bisa masuk, bisa menerima. oh, keren. Jadi bentuk sajiannya kekinian, yang kekinian sama yang original pun ada. Gitu. Wow, keren. Jadi kalau masuk ibaratnya nggak mau yang kekinian, mau yang original, berarti yang orang sing wis rodo, kaya aku rodo sepuh-sepuh ya tetap masuk gitu. Waduh, jadi pengen ke sana saya, Pak. Di daerah mana, Pak? Monggo. Di Purworejo nih, Coach. Udah 5 cabang. Oh, oke. Jawa Tengah. Biasanya pembelinya area 2-5 km, Pak, atau udah satu kota, Pak? Macam-macam. Kalau yang di Purworejo itu memang area sekitar 5 kiloan. 5 kiloan ya? Ya, sama kalau yang di Mendut itu memang luar kota. Temanggung pun luar kota karena saya buat di rest area. Jadi sering ada plat B, plat E, kemudian plat AD. Pas lewat kebetulan lapar karena saya sediakan fasilitas toilet, musola sama free wifi, jadi mereka istirahat sambil makan. Oh, keren. Wow. Ini berarti sudah bukan 2-5 km lagi, Pak. Udah promosinya udah harus optimasinya di Instagram atau di Facebook atau apa, Pak? Boleh tahu, Pak? Jadi saya semua main Instagram, Facebook. Wow, keren. Sama ini lagi merintis, teman saya lagi kerja sama teman yang sering buat website itu kan. Oh iya betul, Pak. Nah, saya suruh buat narasi. Nah, nanti mungkin kalau dari itu kan orang lewat ibaratnya masuk Temanggung buka makanan yang trendy, lagi tren apa gitu kan, makanan lagi viral. Jadi orang buka Google itu nanti kan bisa langsung ketemu. Gitu. Ya, harus dicari yang SEO-nya yang pas tuh, Pak. Masukin search engine-nya, Pak. Ya, siap. Keren Pak Ujang, Sun. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu silakan. Ibu Nur, Pak Adang silakan. Ibu Tuti, Bapak atau Ibu tuh MW. Izin Pak Pram. Ya silakan Pak Ari. Bagaimana Pak jika teknik sellingnya ini ditujukan kepada corporate atau perusahaan itu Pak? Apakah ada teknik-teknik khusus Pak dalam menjalankan selling terhadap corporate atau perusahaan itu Pak? Kalau corporate masuknya B2B, Bos. Oh, ya. Bapak Petrosi ya? Lain Pak. Ini saya bikin usaha sendiri di luar, sasarannya ke corporate. Oke. Begitu. Jadi, kalau yang tadi saya cerita branding atau selling dulu, itu masuknya ke B2C, Pak, business to customer. Ya, itu dia harus gunakan namanya the power of branding kalau B2C. Jadi B2C itu ke end user. End user itu misalnya saya ke Alfamart, saya beli pasta gigi. Nah, orang yang beli itu pasta gigi itu namanya end user. Jadi dia the power of branding, orang datang sudah bawa merek. Nah, beda dengan institusi. Institusi itu namanya B2B, business to business. Nah, business to business ini dia nggak bisa pakai the power of branding. Dia gunakan power of brandingnya ada dua. Kalau B2C itu power of brandingnya bisa di TV, di mana-mana ya. Kalau B2B, yang punya branding utama salesnya, Pak. Nah, salesnya itu harus gunakan namanya faktor kedekatan, Pak. Networking yang dijual, Pak. Jadi ada dua. Yang pertama yang harus dipercaya adalah salesnya. Yang kemudian yang kedua adalah produknya harus dipercaya. Nah, untuk agar orang yang dipercaya, produknya dipercaya, kalau di B2B itu
Yang membedakan adalah ada namanya mock-up atau trial, atau industrial trial. Misalnya saya mau jual sabun ke Pak Pram, formulanya misalnya apa ya, sorbitol atau apa gitu, contoh ya. Saya Pak Pram biasa pakai sorbitol merek A gitu. Saya tawarin B. Saya coba dulu, saya kirim technical saya ketemu Pak Pram. Nanti udah diuji coba berkali-kali, 2 bulan, 3 bulan, Pak Pram, ternyata kamu pakai sorbitol setelah kena udara nih enak nih rasanya B. Proses closingnya itu saya ketemu Pak Pram, kamu hubungin procurement saya ya buat nego harga. Jadi yang memutusin Pak Pram, tapi negonya sama orang lain. Jadi itu disebutnya B2B, Pak. B2B itu yang harus di branding 2. Kalau solusinya supaya jualannya cepat laku, B2B simple, Pak. Hijack salesnya, Pak. Masalahnya selesai. Karena kalau di B2B itu yang dibeli itu networkingnya sama nomor telepon di dalam salesnya, Pak. Pak Ari, bisnisnya apa ya, Pak ya? Saat ini kami sedang mencoba di bidang tracking ini, Pak. Ekspedisi logistik. Tracking. Oh, tracking. Oh, tracking ya? Ya. Trackingnya yang dijual sistem atau jasa, Pak, jasa pengangkutan barang. Jadi logistik banyak, ya? Betul, logistik, barang-barang, alat berat gitu-gitu, Pak. Oh, iya. Itu Bapak punya tim salesnya berapa orang, Pak? Saat ini sih belum sampai sebesar itu. Jadi basis kita kan masih kepada unit nih, Pak, ketersediaan unit. Jadi ada manajer yang sekaligus menjadi marketing lah ceritanya yang kami tugasi. Oke. Nah, itu yang saya ingin mengekspansi ke perusahaan-perusahaan yang lain. Itu bagaimana tips and triks-nya menghadapi mungkin mereka sudah saat ini punya langganan ekspedisi atau tracking sendiri, agar kita juga bisa masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut gitu, Pak. Ya, jawabannya ada jangka pendek, jangka panjang, Pak. Kalau mau cepat, baik hijack sales dari kompetitor, Pak. Selesai. Wow. Ya. Kalau mau jangka panjang, Bapak develop salesnya lama. Baca ini aja, Pak. Karena kalau masuknya di B2B yang dijual ada trust. Kalau Bapak punya usaha baru, belum dipercaya orang, Bapak ujung tombaknya salesnya yang udah dipercaya orang, punya jaringan. Tahu gimana caranya. Atau Bapak Ari sendiri sebagai ketika mendirikan bisnis ini, orang sudah mengenal sosok Pak Ari adalah jagonya di bidang logistik. Networknya pertama dibikin size-nya dulu. Pak Ari mau bergeraknya di mana, head to head-nya dengan siapa. Semoga menjawab, Pak Ari. Berarti personal branding-nya harus kuat dulu ya, Coach ya? Ya, kalau di B2B itu ada 2, Pak, yang di branding. Pertama, personal branding-nya. Yang kedua, produknya sendiri harus memang proven, terbukti. Wow. Yang ketiga, harus punya technical service. Misalnya kalau logistik ini, banyak kan misalnya logistik ini misalnya terjadi kecelakaan, nabrak orang. Nah, itu solusinya gimana? Tanggung jawabnya siapa? Nanti yang handle siapa? Oh, kita ada tim tekniknya, Pak, yang booster, Pak. Yang sehingga orang yang, kan misalnya saya punya brand saya punya truk misalnya ya, saya punya truk, saya nabrak orang, ya kan, terus difoto kemana-mana. Itu kan yang rusak brand saya. Iya, betul. Nah, itu timnya gimana nyelesain masalah itu 1 kali 24 jam. Jadi kalau jualan B2B itu jualan produk, jualan solusi, sama jualan technical service atau purna jual. Wow, mantap. Semoga menjawab, Pak Ari. Oke, Oke, Bapak Ibu, tinggal 1 menit. Ada yang mau promosi atau pertanyaan? 1 aja, silakan. Sama, saya tambahin 1. Lupa saya tambahin. Kalau di B2B itu harus mapping kompetitor, Pak. Wow. Sorry, harus mapping customer. Customer itu ada 4 jenis, namanya ABCD. A itu amat loyal, B itu biasa, C itu cukup tahu, D itu delete aja. Nah, Bapak punya customer, Pak Ari ada berapa sekarang? Saat ini existing ada 10, Pak. Oke, 10. Kira-kira yang A berapa, Pak?
Sebetulnya 8 dari 10 ini A semua, Pak. Jadi saat ini saya sedang proses dalam ekspansi gitu, Pak. Oke. Kalau 8 itu nanti Bapak tentuin parameternya itu, Pak. Ada yang suka minta turun harga dan lain-lain, karena biasanya ada yang B juga, ada yang C biasanya dari 8. Nah, masalah yang itu kami hadapin saat mau ekspansi, Pak. Jadi otak reptil semua ini, Pak, saat di bidding, Pak, turun-turunan harga. Nah, bagaimana kita bisa melewati fase itu kan, Pak? Oh, oke. Itu harus di map. Jadi kalau gitu yang di mapping PIC-nya itu, Pak. PIC itu ada 5 tipe namanya. Jadi orangnya ada berdasarkan karakter orang-orang. Person in charge-nya dan lain-lain. Bapak harus parameter juga yang key person-nya yang A, misalnya yang suka olahraga football, basket, dan lain-lain. Terus mapping juga. Mereka kan dibeda-bedain juga. Ada misalnya mereka lebih gathering ataupun seneng golf dan lain-lain, Bapak mesti mapping kan tuh. Ini Pak Ari ini kayaknya perlu di coaching nih, Coach. Perlu intensif ini. Agak detail sih. Yang harus di mapping kan pertama Bapak harus scoring. Pertama dari 8 tadi harus digolongkan ABC-nya harus detail parameternya, apa berdasarkan margin, berdasarkan term of payment, kemudian apakah berdasarkan daily sales outstanding, kemudian nilai kedekatannya juga Bapak harus parameterkan. Karena pengalaman saya, kalau semua customer kita A, harusnya nggak ada masalah. Permasalahannya kalau A itu kita pakai key account management, kalau kita mau ekspansi, itu kita harus gunakan namanya teorinya banyakin horizontal, pakai teori sales representatif. Artinya salesnya juga harus banyak. Kenapa? Kalau saya sales, saya cuma boleh pegang itu maksimal 8 account. Artinya 8 account itu masing-masing punya 5 key person, saya punya 40 orang. 40 orang itu sebulan saya makan siang sekali aja udah habis waktu saya. Jadi harus kita mappingkan dari customer itu, dimappingkan lagi mana yang makan siang, makan malam, sama olahraga golf dan lain-lain itu harus dimappingkan semua. Agak detail sih Pak Ari, cuman intinya hubungan kalau B2B itu kompleks, harus dimappingkan peta customer-nya, kemudian teori kedekatannya pun mesti divalidkan. Jadi seberapa dekat dari yang 8 itu, misalnya saya dengan yang A dekat gitu, saya dekat sama ininya, sama Pak Pram gitu. Cuman Pak Pram punya putra berapa? Punya putra 2 gitu. Sekolahnya di mana? Oh, saya nggak tahu sekolahnya. Oh, itu artinya saya belum dekat sama Pak Pram. Contohnya gitu. Pak Pram rumahnya di Malang. Oh, Malangnya sebelah mana? Oh, sebelah situ misalnya. Udah pernah makan siang belum sama Pak Pram? Bakso Presiden. Oh, belum pernah. Oh, artinya belum dekat. Jadi parameter kedekatannya harus dimappingkan satu-satu, Pak. Kalau B2B itu. Nanti ada format Excel-nya sendiri, Pak. Ini Pak Ari. Ini Pak Ari ini perlu bimbingan khusus dari Coach Willy ini. Iya. Oke, Bapak Ibu. Overview-nya, Pak. Karena kalau B2B itu harus case by case, dia harus dibedah, Pak. Kalau ini kan overview aja kita bicara. Wah, Thank you. Udah tak terasa ini waktunya sudah jam 9, Coach. Ya, udah hampir di ujung webinar. Sebelum saya tutup, mohon Bapak Ibu untuk membuka kameranya, kita berfoto sama. Bentar aja. Saya tunggu. Bu Tuti, Pak Ari, Pak Ahmad, Pak Muhammad, dibuka dulu kameranya. Sebentar aja kita foto bersama. Saya tunggu. Sudah? Ya, saya foto ya. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebelum saya tutup, Coach ada closing statement? Dari saya intinya gini. Terima kasih sudah dikasih kesempatan buat sharing selama 1,5 jam. Dan tadi ada tujuan kontribusi apa saya di dunia. Mudah-mudahan 1,5 jam ini kontribusi saya bermanfaat buat teman-teman semua. Akhirul kata, kalau ada kesalahan kata-kata itu adalah dari saya, kesempurnaan milik Tuhan. Terima kasih. Oke, ya. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Coach atas sharing ilmunya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Pak Saya akhiri. Gur, Wassalamualaikum Pak Ari, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, Bu Juliana. Terima kasih.
Terima kasih. Suwun. Makasih. Terima kasih Coach. Makasih Pak Pram. Izin live ya. Ya.